Ya, berjumpa lagi dengan saya, Pak Basuki. Saya adalah pengampu mata pelajaran PKWU di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Jadi hari ini kita akan bertemu lagi membahas tentang evaluasi hasil usaha ya. Jadi mari kita bersama-sama menyimak materi ini. Nah, untuk materi evaluasi hasil usaha, kalian harus menyelesaikan KD yaitu KD 3.11. Kalian harus bisa menganalisis proses evaluasi hasil usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama kalian nanti harus bisa menjelaskan permasalahan usaha dan solusinya. Kemudian kalian nanti harus bisa menjelaskan komponen evaluasi hasil usaha. Dan yang ketiga harus bisa menjelaskan cara pengembangan usaha. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi kalian ini nanti akan menggunakan model discovery based learning ya, dan problem based learning, sehingga kalian nanti sebagai siswa harus bisa menjelaskan proses evaluasi hasil usaha. Kemudian juga mampu menyusun evaluasi hasil usaha untuk produksi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani yang dibuat oleh kelompok kalian berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat atau daerah sekitar kalian tinggal, dengan tetap menerapkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses kita belajar, dan kalian harus bersikap jujur, bersikap percaya diri, dan pantang menyerah. Nah, untuk kita mengawali pelajaran ini, evaluasi kegiatan usaha, marilah kita menyimak video berikut ini. Di video ini saya ambil dari YouTube ya. Nah, ini tentang mengevaluasi dan mengendalikan usaha kita. Ini seorang wirausahawan. Nah, pertama kita harus merencanakan usaha. Perencanaan yang dilakukan oleh wirausahawan seperti yang dijabarkan di depan. Kemudian baru kita evaluasi kinerja. Nah, kita harus punya proses perencanaan. Kemudian juga evaluasi tadi ada pengendalian. Dari evaluasi tadi kita mengharapkan peningkatan ya. Pengendalian itu bisa meningkatkan omset dan pencapaian kinerja kita. Untuk proses pengendalian kinerja, yang pertama kita mengukur kinerja aktual dari usaha kita, lalu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang kita inginkan, kemudian melakukan tindakan manajerial. Sehingga bisa meraih sukses usaha kita itu. Yang pertama kita mengukur kinerja aktual atau yang sebenarnya. Untuk mengukur kinerja aktual, kita pertama menentukan sasaran dari usaha kita tentunya. Kemudian ada menentukan standar kinerja. Sebagai pengusaha harus punya standar kinerja apa yang kita terapkan di usaha kita. Kemudian terakhir menentukan metode dan pelaksanaan penilaiannya. Dan yang keempat, baru akhirnya kita melakukan evaluasi dan penilaian dari usaha kita atau dari karyawan kita, seperti itu. Nah, seperti grafik naik turun pastinya. Lalu yang kedua ada membandingkan kinerja
aktual dengan yang standar tadi ya, yang telah kita tetapkan. Membandingkan kinerja dengan standar tadi. Selanjutnya ada pengendalian atau pengawasan. Kita sebagai pengusaha harus mampu mengendalikan dan mengawasi usaha kita. Kemudian kita merancang sistem umpan balik informasi, kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar, menetapkan penyimpangan, dan mengambil tindakan. Yang ketiga, kita melakukan tindakan manajerial. Bisa dengan cara rapat seperti itu. Rapat atau presentasi. Lalu setelah itu kita memutuskan aktivitas kegiatan manajerial tadi ya, kita putuskan seperti apa. Nah, itu ada pembatasan perilaku pegawai kita dan kita sendiri, kemudian peninjauan ulang tindakan, lalu ada pertanggungjawaban tindakan. Dan akhirnya pegawai kita akan senang seperti itu. Ya, itu videonya seperti berikut. Nah, kita lanjutkan materinya. Jadi pertama-tama kita membahas permasalahan usaha dan solusinya. Untuk tahu permasalahan usaha, kita harus bisa memahami resiko, kemudian tahu faktor-faktor penyebab kegagalan usaha, dan kita bisa mengidentifikasi kegagalan wirausaha yang telah terjadi, seperti itu. Yang pertama, memahami resiko. Jadi resiko-resiko itu ialah segala peristiwa yang merugikan usaha. Jadi peristiwa yang terjadi di usaha kita sehari-hari yang merugikan itu merupakan resiko. Jadi bagi wirausaha resiko itu ialah dianggap sebagai tantangan atau challenge. Jadi karena dianggap tantangan, maka wirausaha menghadapi resiko dengan modal kreativitas dan inovasinya ya. Sehingga ide-ide itu diubah menjadi kenyataan. Kemudian semakin tinggi percaya diri seorang wirausahawan, maka dia mampu menghadapi resiko yang semakin besar. Nah, ini kita contohkan misalkan wirausahawan seorang pedagang kecil atau usaha bakso. Maka dia mampu menghadapi resiko untuk membuka usaha misalkan 1 juta atau 2 juta. Nah, kita bandingkan dengan Chairul Tanjung yang sudah wirausahaan sukses atau almarhum Bos Radino, maka dia mampu misalnya dalam usaha itu dia berani membuka perusahaan dengan modal berapa miliar. Nah, resikonya kan juga berapa miliar. Jadi dia bisa rugi bila perusahaannya itu bangkrut, maka berapa miliarnya itu juga hilang. Seperti itu. Kemudian kita mengidentifikasi resiko potensial. Jadi identifikasi sebuah resiko itu merupakan proses kita memahami kejadian potensial yang bisa merugikan sebuah objek tertentu atau objek usaha kita. Nah, sumber dari resiko potensial itu ialah semua faktor yang bisa menyebabkan resiko tersebut. Nah, teknik-teknik untuk kita identifikasi atau mengenal resiko bisa dengan brainstorming, bisa survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan eksperimen. Kemudian B. Mengelola risiko. Jadi kita harus bisa mengelola atau manajemen resiko. Jadi untuk mengelola resiko-resiko yang ada, kita perlu proses identifikasi, kemudian mengukur resiko, lalu membentuk strategi untuk mengelolanya dengan sumber daya yang kita miliki atau yang tersedia. Jadi tujuan dari manajemen resiko ini ialah kita mengurangi tingkat resiko sesuai bidang yang kita pilih pada tingkat yang bisa diterima masyarakat atau konsumen kita. Kemudian kita harus tahu faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama ada kebiasaan menunda waktu, lalu kurang tekun dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Lalu selanjutnya ada kepribadian negatif dan kebiasaan boros. Nah, yang pertama kebiasaan menunda waktu, yaitu ada menunggu hari esok dalam usaha, kemudian menunggu waktu dalam usaha. Nah, kalau saya tanya pada kalian, maukah kalian membuka usaha? Nah, pasti sebagian besar masyarakat atau kalian menjawab mau ya. Tapi untuk kalian mau memulai usaha itu kapan? Besok? Nah, banyak orang kalau ditanya mau memulai usahanya pasti menunda-nunda. Mungkin besok atau nunggu sudah kaya, nunggu sudah ada modal, nunggu ya macam-macam lah alasannya. Padahal wirausaha itu harus dimulai saat ini juga. Nah, kalian punya ide langsung kalian laksanakan. Nah, nanti kalau mengalami kegagalan tidak mengapa. Jadi wirausaha itu butuh pengalaman, butuh jam terbang. Jadi semakin kalian menunda waktu, usaha kalian tidak akan mendapat pengalaman, usahanya tidak akan pernah mulai seperti itu. Nah, yang kedua kurang ketekunan dan ketakwaan. Nah, kita sebagai manusia itu sering membayangkan dulu kegagalan usaha yang bukan-bukan. Jadi mau membuka usaha takut ketipu, takut modalnya kurang, takut dibenci keluarga gitu ya. Karena gagal, takutnya macam-macam lah. Bahkan ada yang diceraikan istri atau suaminya gitu. Nah, jadi untuk seorang wirausaha ya harus berani ya, tidak usah membayangkan yang berbagai macam. Nah, kalau menemui kesulitan ya langsung kita pikirkan cara mengatasinya. Lalu ada kurang tekun dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita kalau memulai usaha itu kadang selama berhari-hari ya kita tidak mendapatkan pelanggan atau customer atau beberapa bulan modalnya dengan keuntungannya itu tidak bisa menutup modal yang kita keluarkan jadi rugi. Nah, itu perlunya ketekunan dan kesabaran dan ketakwaan atau percaya pada Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan rezeki sesuai dengan usaha. Nah, kita harus percaya pada usaha kita. Kita harus berpikir bagaimana usaha kita bisa mendapatkan lebih banyak konsumen seperti itu. Lalu yang ketiga ada kepribadian yang negatif. Jadi kita kurang bisa menggunakan kekuatan diri sendiri. Jadi misalkan kalau saya tanya di kelas ini, adakah yang tahu kekuatan dirinya atau kelebihannya? Banyak orang yang belum mengenal kekuatan diri sendiri. Ya, kelebihannya apa? Kekuatannya apa? Jadi karena dia tidak mengenal kekuatan dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menggunakannya untuk meraih kesuksesan. Lalu yang kedua ada kurang bergaul. Jadi ya contohnya saya sendiri ya, saya dulu itu kurang bergaul sehingga kurang memiliki teman. Nah, kalian juga mungkin ada yang minder seperti itu. Nah, kurang bergaul itu kita jadi kurang mengetahui sifat-sifat atau karakter-karakter orang-orang di masyarakat ya. Nah, kurangnya pengenalan karakter ini, jadi kalau kita menemukan karakter seperti itu, ya kita nanti bingung mengatasinya. Nah, jadi kalau banyak bergaul, kita mengetahui berbagai macam karakter orang saat usaha, nah, kita pasti akan menemui konsumen yang berbagai macam seperti itu. Kemudian ada perasaan rendah diri. Ya, perasaan rendah diri, merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak kaya, tidak punya uang, tidak punya modal. Nah, itu harus dihilangkan karena kita harus percaya diri kita bisa, diri kita mampu menjadi orang sukses, diri kita punya modal, modal terbesar ya diri kita sendiri. Misalkan usaha modal dengkul. Jadi dengkul itu kalau saya tanya dengkul kalian itu apakah boleh dibeli 100 juta? Boleh dibeli 1 miliar? Kan pasti jawabannya tidak boleh. Jadi kita punya 2 dengkul, jadi kita misalkan 1 dengkul itu harga 1 miliar,
kita sebetulnya sudah punya modal 2 miliar seperti itu. Kemudian lekas menyerah dan tidak percaya pada diri sendiri. Jadi banyak wirausahaan di luar sana, misalkan buka usaha fotokopi ya, seminggu 2 minggu kok nggak ada yang fotokopinya, cuma konsumennya 1 2, tidak menutup biaya sewa, biaya produksi, lalu menyerah, jadi karyawan aja. Jadi seorang wirausahawan jangan lekas menyerah pada usahanya ya, harus percaya pada usaha itu bisa berkembang. Nah, caranya kita mengiklankan atau kita menarik minat customer seperti itu agar mau fotokopi di tempat kita. Yang keempat, kebiasaan boros, yaitu mengeluarkan uang tanpa perhitungan dan pengendalian. Nah, misalkan seperti kasus yang lalu ada First Travel itu ya. Nah, pemiliknya dia setelah banyak mendapatkan uang jamaah, dia mengeluarkan uang tanpa perhitungan ya. Kehidupannya mewah, sering jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil mewah, supercar, beli baju yang bagus, rumah yang bagus, tanpa sadar ternyata uang yang disetorkan jamaah untuk memberangkatkan ternyata sudah dipakai semua. Jadi akhirnya kan ditangkap polisi ya, dia penipuan seperti itu. Kemudian ada perasaan takut miskin. Jadi kita itu di masyarakat gengsi ya, ada rasa gengsi ya, setelah usaha beberapa lama takut dicela oleh masyarakat. Jadi misalkan kok bajunya itu terus, kok makannya tahu tempe, takut dibilang miskin gitu ya. Kendaraannya itu terus, motor tua, mobil tua, nggak pernah ganti-ganti, kan dicela masyarakat. Nah, itu perasaan takut miskin, takut dicela miskin itu nanti menyebabkan kita tiap tahun beli kendaraan baru, motor baru, mobil baru. Nah, seperti itu, baju baru, itu menyebabkan boros ya. Wah, nah itu karena takut miskin kita tidak sadar jadi boros. Kemudian ada sifat mementingkan diri sendiri. Nah, kita misalkan sudah jadi pengusaha, wah merasa kita bepergian pakai tiket ekonomi, bos kok pakai tiket ekonomi. Pengen pakai first class, pakai VIP, eksekutif. Padahal dalam perjalanan kita itu, kalau kita menggunakan transportasi yang ekonomi misalkan, kita bisa menghemat lalu uangnya untuk membesarkan usaha kita. Beberapa waktu lalu ada itu Andre Taulani ya mengunjungi Pak Sandiaga Uno. Dalam YouTube-nya itu ya. Jadi Pak Andre Taulani mengunjungi Sandiaga Uno, lalu kaget dia. Pak Sandiaga Uno ini kan kita tahu kaya ya. Dia punya dealer Nissan di Indonesia ini. Jadi dia punya sebuah dealer Nissan. Pasti apa mobilnya kalau kalian tahu. Ternyata mobilnya cuma Nissan Grand Livina dan Nissan X-Trail. Bahkan bukan Livina yang terbaru itu ya, yang jadi satu dengan Expander itu ya. Andre Taulani datang naiknya Nissan GTR yang harganya miliaran. Ternyata Pak Sandiaga Uno ini tidak membeli Nissan GTR ya, padahal mampu ya. Dia cuma menggunakannya ya mobil yang merakyat, yang biasa-biasa saja seperti itu. Kan dia berarti tidak mementingkan dirinya sendiri. Lebih baik uangnya itu untuk membeli Nissan GTR tadi yang 1 miliar, 2 miliar tadi digunakan untuk mengembangkan usahanya atau buat usaha lain sehingga ya lebih sukses lagi, lebih kaya lagi seperti itu. Itu pemikiran wirausaha. Kemudian dalam kita mengidentifikasi kegagalan wirausaha, yaitu kita pernah tidak ada perencanaan usaha yang tepat dan matang, lalu kurang dana modal usaha, lalu ada tidak cocok antara minat dan bakat yang kita miliki dengan usaha yang kita jalankan,
lalu kurang berpengalaman dalam usaha, jadi jam terbangnya kurang, dan lemah di bidang pemasaran. Kemudian kita dalam mengevaluasi hasil usaha perlu beberapa komponen. Jadi kita harus tahu dulu evaluasi usaha itu ialah suatu aktivitas untuk kita melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis dengan kita membandingkan rencana usaha dengan hasil akhir suatu usaha. Jadi suatu usaha disebut berhasil bila usaha kita itu bisa memenuhi beberapa kewajiban ya. Jadi mampu membayar bunga modal, mampu membayar peralatan yang kita gunakan. Jadi peralatannya kalau udah jelek itu bisa diganti, udah rusak bisa diganti. Lalu upah tenaga kerja, bisa membayar sarana produksi lain dan kewajiban pada pihak ketiga atau investor ya. Kemudian evaluasi usaha. Jadi bagi pelaku usaha mengalami kemandekan dalam usaha merupakan suatu yang tidak diinginkan ya. Ya, siapa yang mau rugi, siapa yang mau usahanya mandek, bangkrut gitu ya. Padahal kemandekan dan stagnasi usaha itu terkadang tidak bisa dihindari ya. Terkadang itu merupakan takdir, sehingga kita harus mundur beberapa tahap. Misalkan di tengah pandemi COVID-19 ini, COVID-19, kita lihat usaha yang awalnya rame karena pembatasan sosial skala besar, jadi sepi, jadi tidak bisa membuka usaha, jadi banyak usaha yang bangkrut ya, itu kan merupakan kemandekan dan stagnasi. Jadi kita yang awalnya punya beberapa cabang, harus mengurangi karyawan, mem-PHK, mengurangi beberapa cabang agar kita usahanya tetap hidup seperti itu. Nah, itu karena pelaku usaha untuk bertahan ya kita bersedia mundur beberapa tahap. Jadi kuncinya untuk tetap sukses dalam wirausaha ini kita harus bisa melakukan evaluasi terhadap usaha-usaha yang kita lakukan gitu ya. Apa saja yang telah terjadi, telah berjalan, harus dievaluasi. Jadi evaluasi kemajuan usaha ini proses terus-menerus dan berkesinambungan ya. Tidak bisa rehat, tidak bisa berhenti, harus terus dilakukan. Nah, jadi evaluasi ini kita selalu awali dengan kita monitoring setiap proses yang dilakukan. Jadi pemilik usaha itu jangan santai-santai di rumah, lalu semuanya diserahkan ke karyawan. Nah, pemilik usaha yang bagus harus selalu sering memonitor karyawannya itu ya. Nah, jadi kalau punya beberapa cabang ya dilihat di cabang-cabang, disidak gitu ya. Atau kalau di tempatnya sendiri ya jangan ditinggal usahanya jalan autopilot. Nah, nanti kalau ada karyawan nakal yang korupsi atau ada konsumen yang tidak terpuaskan, tidak bisa mengatasi. Dari hasil monitoring tadi kita ngecek-ngecek, dibuat analisis kemajuan, kemunduran, dan pencapaian yang harus dicapai oleh usaha kita. Kemudian evaluasi dan monitoring tadi juga bisa kita jadikan sarana belajar ya, pengalaman bagi diri kita wirausaha. Dan sarana untuk ngupgrade diri bagi pengusaha ya. Jadi kita bisa upgrade usaha kita meningkat lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya ada laporan kegiatan usaha. Jadi laporan kegiatan usaha ini ialah penyampaian informasi sehingga bisa tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Nah, misalkan itu ya direktur atau CEO, dia menerima laporan dari kepala-kepala cabang, yaitu laporan kegiatan usaha tersebut. Nah, sifat laporan ini harus komunikatif, bisa menjelaskan ya apa yang terjadi, kemudian jelas dan mudah dipahami, jadi tidak bertele-tele, tidak membingungkan bagi yang membaca. Jadi yang perlu ada dalam laporan kegiatan usaha, yaitu bidang kegiatan usaha kita, bidangnya apa, kemudian laba atau ruginya, kemudian isi hitung-hitungan bidang keuangan, hitung-hitungan bidang permodalan, modal dari mana saja,
kemudian ada bidang administrasi dan pembukuan, misalnya karyawannya masuknya ada yang izin, ada yang bolos, lalu keluar masuk uang gitu ya, seperti itu. Kemudian yang C, kita cara mengembangkan usaha ya. Kita sebagai wirausahawan pasti ingin usaha kita semakin besar, semakin maju, kita semakin sukses, semakin kaya gitu ya. Jadi untuk mengembangkan peluang usaha kita bisa melakukan integrasi vertikal atau bisa juga menambah kapasitas atau yang ketiga memasuki bisnis baru. Yang pertama integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal ini ialah penggabungan usaha yang punya keterkaitan usaha yang saling membutuhkan ya. Contoh usaha kue yang membutuhkan pasokan terigu berkualitas dari pemasok. Jadi pabrik kue itu punya pemasok langganan ya, yang jelas terigunya sip, harganya juga sesuai dengan hitung-hitungannya seperti itu. Nah, contoh lagi, kalian suka makan Indomie? Ya, di Indomie kan ada minyak, ada bumbu, ada kecap, ada saus saus sambal, ada minyak ya. Nah, jadi Indomie itu seperti juga dia merupakan anak perusahaan dari Indofood ya. Nah, Indofood ini dia melakukan integrasi vertikal ya. Setelah membuat Indomie, dia juga membuat pabrik kecap, pabrik sambal, pabrik bumbu, sehingga sekarang ada bumbu Indofood, sambal Indofood, kecap Indofood, ya, seperti itu ya. Itu merupakan integrasi vertikal dari produk Indomie seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menambah kapasitas. Jadi menambah kapasitas kita menambahkan atau menaikkan jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar atau memasuki wilayah pemasaran yang baru. Jadi penambahan kapasitas itu dimungkinkan bila perusahaan masih punya kapasitas yang lebih ya. Nah, misalkan kita punya pabrik mobil, kapasitas per hari 200 unit. Tapi selama ini kita berproduksi 150 unit karena permintaan pasarnya segitu ya. Jadi kemudian merek mobil kita booming, jadi terjadi peningkatan, maka kita nambah kapasitas produksi ya. Jadi kita bisa maksimalkan sampai kemampuan maksimal pabrik yaitu 200 unit per hari. Nah, jadi kalau kapasitas produksi pabrik kita sudah maksimal, kita bisa mengembangkan kapasitas produksi dengan membeli alat-alat baru yang lebih canggih ya. Nah, misalkan pabrik mobil tadi permintaannya banyak, indennya panjang, masih dikerjakan banyak yang manual, perusahaan membeli pabrik-pabrik itu ya, robot-robot otomatis untuk membangun mobil, sehingga dengan otomatisasi mobil yang dihasilkan per hari bisa lebih banyak seperti itu. Nah, yang ketiga ada memasuki bisnis baru ya. Jadi memasuki bisnis baru itu kita membuka usaha baru yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang berjalan. Nah, memasuki bisnis baru dapat dilakukan dengan menambah jenis produk dari usaha yang sudah berjalan. Nah, misalkan itu ya Honda Astra, Honda Motor punya produk kan banyak ya. Misalkan dulu ada Honda Beat, Matic ya, kita bicara Matic, lalu tambah Vario. Kemudian ada kompetitor NMAX dari Yamaha, AHM memproduksi PCX dilokalkan. Kemudian ada lagi Aerox, Honda memproduksi ADV seperti itu ya. Produknya makin banyak. Atau mendirikan usaha yang berbeda dari usaha yang berjalan. Anda kenal Khairul Tanjung? Khairul Tanjung itu awalnya dia punya Trans TV ya. Kemudian setelah berjalannya waktu berkembang itu kemudian dia membeli TV 7. TV 7 diubah jadi Trans 7. Kemudian dia di Bandung membuat Transmart. Transmart yang ada Trans Studionya. Kemudian dia juga membeli atau membuat Bank Mega.
bisnisnya kan jadi bermacam-macam ya Pak Khairul Tanjung itu. Jadi punya perusahaan induk City Corp seperti itu. Kemudian sumber gagasan produk baru yang kita mau buat produk untuk mengembangkan usaha, kita bisa dapat dari kebutuhan dan sumber penemuan, lalu kita bisa mengamati kekurangan produk lain, dan kita bisa memanfaatkan produk dari perusahaan lain. Nah, pertama kebutuhan dan sumber penemuan. Jadi penemuan atau inovasi itu berasal dari kebutuhan yang ingin dipenuhi ya. Misalkan alat parut kelapa yang belum dibuat dalam bentuk besar atau skala industri. Jadi kalau kalian datang ke pabrik santan, misalkan Kara gitu ya, alat-alatnya pembuat santan di sana itu buatan impor dari luar negeri ya. Belum ada yang memproduksi alat-alat mesin alat parut kelapa yang skala besar seperti itu. Nah, jadi itu kita membutuhkan penemuan-penemuan alat-alat baru yang dibuat di dalam negeri seperti itu. Lalu yang kedua kita bisa mengamati kekurangan produk lain ya. Jadi kekurangan produk dan jasa yang sudah ada merupakan lahan subur bagi gagasan barang dan jasa yang baru. Nah, misalkan kita lihat produknya dari Kawasaki ya. Dulu Kawasaki juga ikut jualan motor bebek. Kemudian motor bebeknya itu dia kalah bersaing dengan Honda dan Yamaha dan Suzuki ya. Mereka mengamati Honda, Yamaha, Suzuki itu produk apa yang belum ada. Yaitu didapatlah itu ya produk sepeda motor sport berfairing seperti itu. Sehingga lahirlah Ninja produk Kawasaki. Jadi Ninja itu Kawasaki ini di Indonesia pelopor pemproduksi penjual motor berfairing pertama ya. Baru setelah itu setelah Ninja beberapa tahun, 10 tahun baru keluar dari Yamaha R25. Lalu kemudian terakhir Honda membuat CBR 250R yang satu silinder, seperti itu. Tapi nama Kawasaki Ninja sudah lekat di benak masyarakat bahwa motor fairing itu ya Ninja. Itu kan kekurangan produk lain, jadi Kawasaki sukses dengan sportnya. Seperti itu. Kemudian ada memanfaatkan produk dari perusahaan lain. Jadi banyak perusahaan yang terbentuk sebagai perusahaan yang memanfaatkan produk perusahaan lain yang sudah ada ya. Misalkan perusahaan pembuat serbet, handuk, keset dapat memproduksi dengan bahan BS atau barang sortiran dari perusahaan konveksi. Jadi perusahaan konveksi atau kain itu kan ada juga kain-kain yang cacat ya, biasa dibuang tapi bisa dibeli oleh pembuat perusahaan yang membuat serbet, handuk, keset itu ya. Untuk dibuat serbet, handuk atau keset barang sortiran itu. Atau misalkan pabrik sepeda motor ya, kita lihat komponen-komponen sepeda motor itu kan mereknya macam-macam ya. Misalkan remnya dari Nissin, shocknya dari Kayaba, bannya dari IRC, lampunya dari Koito dan lain sebagainya. Jadi kan memanfaatkan produk dari perusahaan-perusahaan lain yang membuat komponen-komponen itu dijadi satu, jadilah sepeda motor. Seperti itu. Sekian dulu, maka kita bisa kalian mengerjakan tugas ya. Jadi kalian bergabunglah dengan kelompok KUS masing-masing, kelompok usaha sekolah masing-masing. Kemudian tugas kalian mengidentifikasi resiko yang bisa menimpa usaha yang dikerjakan oleh kelompok kalian. Kemudian kalian membuat cara menghadapi resiko tersebut. Lalu kalian menganalisis apakah usaha kalian akan mengalami kemajuan, akan mengalami kemunduran, kemudian pencapaian yang dicapai mungkin dalam 1 tahun ini ya sebelum naik kelas. Lalu bidang kegiatan usaha kelompok kalian itu apa? Rugi atau labanya kira-kira dihitung gimana seperti itu.
Kemudian kalian menghitung keuangannya, harus masuk keluar. Lalu menghitung permodalan, nah, modalnya kalian dapat dari mana, kemudian administrasinya membutuhkan berapa, karyawannya gajinya berapa, kemudian pembukuan. Nah, pembukuan dari itu ya uang masuk dan uang keluar. Kira-kiranya seperti apa. Kemudian inovasi apa yang kalian lakukan untuk mengembangkan usaha kalian. Nah, nanti misal usaha kalian sudah berjalan, inovasi yang harus kalian lakukan itu apa. Kemudian hasil diskusi tadi dibuat jadi makalah atau laporan dan dipresentasikan. Seperti itu. Baik, sekian dulu kita belajar tentang evaluasi kegiatan usaha. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.